Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradin was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaruz dzunubu was sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan nikmat hidayahnya, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melakukan aktivitas kita di setiap harinya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang sangat mencintai umatnya. 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidupkan bukan tanpa sebab. Rasulullah dihidupkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Kita sebagai umatnya dituntut untuk mencintai beliau melebihi dari cinta kita kepada siapapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya. Min walidihi, lebih dari cintanya kepada orang tuanya. Wa waladihi, dan lebih dari cintanya kepada anak-anaknya. Wan nasi ajma'in. Semoga kita sebagai umatnya bukan hanya pintar bersolawat saja kepada Rasulullah, akan tetapi kita mengikuti setiap apapun yang beliau contohkan kepada kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 April yang bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kurang lebih 20 hari lagi kita akan sama-sama memasuki bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ya Allah ke dalam bulan-Mu, bulan suci Ramadan. Ini adalah doa yang senantiasa diucapkan para orang-orang soleh dahulu kala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan tahun kemarin, kita mungkin masih ingat bagaimana kita bisa senantiasa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Kita bisa melakukan tadarrus Al-Quran secara bersama-sama di masjid maupun di musalla. Akan tetapi pada tahun ini tidak ada yang tahu bagaimana Ramadan tahun ini akan berjalan. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah mengumpulkan uang, ingin berangkat menunaikan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, yang mana semua kita ketahui bahwasanya melakukan ibadah umrah di bulan suci Ramadan pahalanya
seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Ustaz? Kita sudah bayar, akan tetapi tidak jadi berangkat. Jangan takut wahai hadirin hadirat sekalian. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk ingin pergi menuju ke Baitullah, atau untuk melakukan amalan-amalan soleh lainnya, akan tetapi ternyata tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan amal soleh tersebut, walaupun kita sekarang hanya berada di dalam rumah, akan tetapi niat kemarin kita untuk melakukan amal soleh, akan Allah catatkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban termasuk bulan yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 1 bulan penuh. Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatimu berpuasa di 1 bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa sebenarnya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan banyak orang yang tidak memperdulikannya. Itu bulan banyak orang yang lalai di dalamnya. Mungkin kalau kita lihat sekarang dengan pandemi yang melanda negeri ini, orang-orang pada bulan ini mungkin ramai-ramai menuju ke supermarket untuk mengumpulkan stok selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Membeli beras, membeli gula, membeli stok-stok makanan, agar ketika mereka berada di dalam rumah, mereka tidak perlu untuk keluar kembali. Mungkin dengan adanya pandemi ini, banyak juga orang yang memborong hand sanitizer, memikirkan bagaimana mereka ketika keluar rumah bisa cuci tangan, masuk ke dalam rumah bisa cuci tangan. Sebelum belanja mereka mencuci tangan, setelah belanja mereka mencuci tangan. Dan mungkin dengan adanya pandemi ini, mungkin orang beramai-ramai mencari ke seluruh pelosok daerah untuk mencari masker. Banyak orang yang lalai di dalam bulan ini. Akan tetapi di sini Rasulullah menegaskan, wa huwa syahrun turfahu fihil a'mal. Ternyata ada 1 masa antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban di mana amalan-amalan kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia mungkin sekarang sedang berduka, akan tetapi kita berada di bulan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan hadisnya, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya suka, saya cinta ketika amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang sedang berkhidmat pada bulan ini, mereka mungkin berada di garda terdepan, berusaha untuk senantiasa pasien-pasien yang terjangkit dengan wabah ini bisa senantiasa sembuh. Para medis, dokter-dokter, pejabat pemerintahan, aparat kepolisian, bahkan mungkin para donatur yang memberikan sumbangsih kepada orang-orang yang senantiasa terkena akibat dari wabah ini. Ingatlah bahwasanya ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita. Niatkan segala apa yang kita usahakan. Niatkan
apa yang senantiasa kita lakukan hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah, dan ketika diangkat amalan-amalan kita, semoga itu bisa menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membuka surah Al-Hadid di ayat yang ke-22 sampai ke ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada sebuah musibah yang berada di atas muka buminya Allah. Seperti apa contohnya? Seperti gempa yang dulu pernah kita lihat di berita di salah satu daerah yang berada di Indonesia, di mana tanah-tanah berjalan dengan sendirinya, gedung-gedung hancur berantakan. Apa yang lainnya? Seperti bencana tsunami, seperti meletusnya gunung Merapi. Wala fi anfusikum. Dan juga musibah yang senantiasa menimpa hanya kepada dirimu. Seperti halnya ketika kita turun dari tangga, ternyata kita terjatuh, kaki kita patah mungkin, wal'ayazubillah. Atau ketika kita keluar dari rumah mengendarai sepeda motor, ternyata kita ditabrak dan kita mendapatkan sebuah musibah. Illa fi kitab. Itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di mana? Di Lauh Mahfuz. Di sebuah papan yang dijaga oleh para malaikat. Min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah mewujudkan. Ternyata semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah mewujudkan adanya wabah ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh itu merupakan perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap musibah yang menimpa diri kita itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah udah tahu kapan corona akan menjangkiti Indonesia. Berapa banyak jumlah manusia yang akan terjangkiti. Berapa banyak jumlah manusia yang mati karena corona. Berapa banyak orang yang terjangkit. Apakah ada di antara keluarga-keluarga kita? Ataukah saya atau antum sekalian yang terjangkiti corona? Itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwasanya kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mudah bagi Allah. Apabila Allah ingin mengangkat wabah ini, Allah tinggal mengatakan kun, maka wabah ini akan bisa selesai. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam musibah di atas muka bumi ini, memberikan cobaan kepada kita semua. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likai la ta'su 'ala ma fatakum wa la tufrihu bima atakum
wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati apa yang luput darimu, dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam musibah di atas muka bumi ini, dan musibah yang menimpa diri kita, agar kita tidak putus asa, tidak berduka yang berlarut dengan apa yang luput dari kita. Dan ingatlah, mungkin ada kebaikan di setiap yang Allah tentukan bagi kita. Dan juga Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlalu bergembira, beryuforia apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa menjadikan kita seseorang yang sombong. Allah tidak akan suka. Allah sangat tidak suka orang yang sombong. Dari sini kita jadi sadar bahwasanya ketika kita melihat berbagai macam benua yang ada di dunia ini, kita katakan ada benua Asia, benua Australia, benua Amerika, benua Eropa, dan benua-benua yang lainnya. Ternyata semuanya terdampak pandemi corona ini. Dari sini kita sadar bahwa yang memiliki dunia ini bukanlah Amerika, yang mungkin mereka merasa mereka adalah polisi dunia. Dari sini kita pun sadar bahwasanya yang memiliki dunia bukanlah Cina, yang mereka menganggap bahwasanya merekalah yang mempunyai perekonomian yang paling maju. Dari sini pun kita sadar bahwa dunia tidak dikuasai oleh Yahudi dengan berbagai konspirasi yang mereka lakukan. Akan tetapi dunia ini adalah miliknya Allah. Allah lah yang memiliki dunia ini. Kita semua yang hidup di dunia ini merupakan adalah makhluk yang sejatinya harus taat kepada Sang Khalik. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui kita bukanlah pemilik yang ada di atas bumi ini, kita bukanlah pemilik uang yang kita miliki, kita bukanlah pemilik mobil yang kita miliki. Walaupun saya presiden, sayalah bukanlah pemilik negara ini. Semua bukanlah milik kita. Ketika kita sadar itu bukan milik kita, marilah kita sadar bersama bahwasanya kita itu digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang sedang bepergian. Seperti orang yang sedang bepergian, lalu ia berteduh sebentar di bawah pohon, kemudian ia kembali lagi. Di sini diartikan bahwasanya kematian sangatlah dekat di antara kita. Mungkin kematian di setiap harinya sudah banyak di antara kita. Ketika kita berada di Masjidil Haram, di setiap sholat 5 waktu kita menyaksikan, kita melakukan sholat fardu kifayah, sholat mayit, yang mana ketika kita lihat ada 9 mayit yang meninggal dunia, 10 mayit yang meninggal dunia. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan adanya musibah-musibah yang senantiasa menghampiri kita. Kalau kita katakan kemarin Indonesia diingatkan dengan adanya musibah gempa bumi, tsunami yang sangat dahsyat yang melanda Palu.
Walaupun ruang lingkupnya musibah tersebut hanya berada di kota Palu. Orang-orang yang di sana mungkin terkena musibah, dan kita di sini hanya sebagai penonton saja. Begitu pula ketika keadaan gunung meletus di Yogyakarta. Orang-orang yang di sana menerima musibah, kita yang berada di sini hanya sebagai penonton saja. Akan tetapi jamaah, ketahuilah bahwasanya dengan corona kita bukan hanya menjadi seorang penonton saja, akan tetapi kita juga bisa menjadi orang yang selanjutnya. Di Indonesia kalau kita lihat di berbagai macam berita, orang-orang yang terkena wabah ini mulai dari 2, naik ke belasan orang, naik lagi ke 30-an orang, naik lagi 100 orang. Bahkan seakan-akan corona mengatakan kepada kita semua, engkaulah selanjutnya, engkaulah selanjutnya, engkaulah selanjutnya. Sampai kapan ini semua akan naik? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Mari sama-sama berlindung kepada Allah agar Allah selamatkan kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa hikmah yang banyak yang Allah berikan kepada kita dengan adanya wabah ini. Salah satunya mungkin adalah sebagaimana yang kita ketahui sama-sama, bahwasanya surganya Allah ada 100 tingkatan. Mungkin sebagian daripada kita tidak bisa untuk mencapai tingkatan surga yang paling tinggi. Akan tetapi dengan adanya wabah ini, ketika kita tetap berdiam diri di negara kita, berdiam diri di rumah kita, maka Allah catatkan pahala syahid bagi kita. Apabila kita terus bersabar, walaupun sekarang kita beranggapan, ya Allah, kami berada di rumah kami, mungkin penghasilan kami berkurang, makanan sulit, uang semakin lama semakin menipis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina iza asabathum musibah. Siapakah itu? Orang-orang yang apabila mendapati musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang mengatakan kita ini semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa teman-teman yang di PHK karena adanya wabah corona ini. Perusahaan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa mencari nafkah sebab dengan corona ini. Mungkin banyak di antara kaum muslimin sekalian maupun seluruh orang yang ada di penjuru dunia ini yang merintih kelaparan karena adanya wabah. Mari kita meminta pertolongan Allah dengan yang pertama, sabar. Sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala membisiki kita ketika kita senantiasa bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang senantiasa bersabar. Wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kita ketika mendengar hal tersebut, mungkin oleh istri kita mengatakan, wahai suamiku, aku akan senantiasa bersama engkau ketika engkau senang, ketika engkau sulit. Masya Allah, luar biasa bahagianya kita.
anak-anak kita mengatakan bahwasanya Abi, Umi, saya mencintai kamu, kita senangnya luar biasa. Akan tetapi yang membisiki kita pada saat ini ketika kita bersabar dalam berbagai macam ujian dan cobaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apabila orang yang senantiasa bersabar, itu akan mendapatkan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin bekerja dibatasi gaji kita. Ketika kita menjadi seorang pegawai 3 juta. Ketika kita naik pangkat menjadi HRD 5 juta. Ketika kita diangkat menjadi direktur 10 juta. Akan tetapi itu hanyalah gaji yang kecil. Tidak ada apa-apanya ketika kita bekerja kepada Allah dalam bentuk kesabaran yang kita miliki. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita di dalam segala urusan-urusan kita, meluaskan rezeki kita, memberikan kita sekeluarga taufik dan hidayahnya, agar kita bisa senantiasa istiqamah sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang kita lihat pejabat pemerintahan sedang sibuk-sibuknya. Para medis, dokter bekerja tanpa kenal lelah. Mereka memikirkan mereka juga mempunyai keluarga. Dari corona ini senantiasa kita belajar bahwasanya siapapun bisa terkena. Tidak melihat pejabat tinggi, tidak melihat status sosial kita, tidak melihat apakah kita seorang dokter ataupun seorang pasien, tidak melihat berapa sehat kita olahragawan atau bukan. Ternyata berapa banyak olahragawan, pemain basket, pemain sepak bola dunia yang ternyata mereka terkena corona. Oh, ternyata berapa banyak juga pejabat yang terkena corona. Oh, ternyata berapa banyak pasien yang masuk ke dalam rumah sakit. Ketika itu ada dokter yang menangani pasien tersebut, ternyata malah dokter tersebut terinfeksi virus dan ia meninggal dunia lebih cepat daripada pasien yang ia tangani. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, corona mengajarkan kepada kita bahwasanya yang maha kuat adalah Allah, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari dulu kita banyak menggantungkan diri bukan kepada Allah, melainkan kepada rumah sakit dan kepada dokter-dokter. Banyak dahulu yang mengatakan, oh kalau mau berobat ini ke Singapura, oh kalau mau operasi plastik ke Korea, oh kalau mau dengan fasilitas yang lengkap berada di Amerika. Akan tetapi dengan kejadian ini kita lihat negara yang begitu kuat, negara yang begitu, kita lihat banyak dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya, banyak fasilitas-fasilitas lengkap yang senantiasa ada di negara-negara mereka, diluluh lantahkan oleh Allah dengan adanya pandemi corona. Yang kuat hanyalah Allah, yang maha menyembuhkan hanyalah Allah, dan Allah maha sebaik-baik penyembuh, dan Allah lah maha sebaik-baik penjaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya pandemi ini saya berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya pandemi ini saya bisa lebih banyak menuju ke rumah orang tua saya.
kita membaca azkar, kita membaca ratib, kita membaca doa bersama-sama. Masya Allah, suatu kebahagiaan yang tidak bisa diukirkan, yang mungkin ketika saya dalam keadaan mengajar, atau mungkin banyak santri-santri yang ada di pondok pesantren, itu merupakan hal yang sulit untuk saya sempatkan. Tapi alhamdulillah, anak bisa bertemu orang tua yang mungkin selama ini orang tua pergi gelap, pulang gelap. Ayah bekerja, ibu bekerja, yang tidak bisa untuk memberikan, meluangkan waktunya kepada keluarganya. Dan ini merupakan nikmat dari Allah ketika Allah memberikan kita waktu kosong. Manfaatkan ini untuk ketakwaan kepada Allah, manfaatkan ini untuk bertaqarrub kepada Allah. Niscaya itu akan berbuah pahala yang sangat besar bagi kita semua. Dan ingatlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan tuntun dia dari segala macam musibah yang menimpa dirinya jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar di setiap masalah yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada kita semua rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Di antara manfaat ini juga kita lihat, mungkin banyak orang yang selama ini merantau, tidak sempat untuk menjenguk kedua orang tuanya di rumah, karena saking lamanya merantau di kota lain. Akhirnya bisa pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin seorang anak yang sudah lama tinggal di pesantren, pada hari ini dipulangkan juga ke orang tua. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk taat kepada orang tua, mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya jadi teringat seorang syekh yang berada di Arab Saudi. Beliau berceramah di salah satu khutbahnya. Dakhala alayya rajulun yusamma Muhammad fi 30 min umrih. Bahwasanya seorang dokter perempuan mengatakan ada seorang anak laki-laki yang masuk ke dalam ruangan saya. Anak tersebut masih muda, belum menikah, kira-kira umurnya di sekitar 30 tahunan. Sambil masuk, sambil memeluk ibunya, karena dia takut sang ibu akan kabur darinya. Kemudian dokter menyaksikan ketika sang anak memeluk ibunya, anaknya dicakar, digigit anaknya, dilepaskan kerudung ibunya, lalu diambil kerudung ibunya, dipakaikan lagi di atas kepalanya. Dan anak tersebut hanya menjawabnya dengan tersenyum. Lalu sang ibu malah muter-muter di meja dokter tersebut. Lantas sang dokter merasa kebingungan. Man hazi? Bertanyalah dokter perempuan ini kepada anak laki-laki tersebut. Siapa ini? Hazihi ummi. Ini adalah ibu. Lima baluha. Sejak kapan dia seperti ini? Qala wulidat bila aqli. Ibu aku dilahirkan dari masih kecil sampai sekarang dalam keadaan gila. Lalu engkau mau berobat apa? Ibu saya sakit gula. Tolong dicek dokter bagaimana gula. Kemudian sang ibu ketika melihat di ruangan dokter ada sebuah televisi,
Dia lihat di gambar tersebut ada Ka'bah. Lantas berbicara kepada anaknya, "Kamu bohong. Bukankah engkau ingin membawa ibu ke sana?" "Na'am ya Ummi." "Iya ibu. Saya akan membawa kamu di hari Kamis insya Allah." Sang dokter lebih terheran-heran lagi. "Apakah engkau akan membawa dia menuju ke Baitullah?" "Iya, setiap ibu saya ingin ke Baitullah, saya pasti memenuhi apa yang menjadi permintaannya." Kemudian sang dokter pun bertanya, "Apakah ibu kamu mengenal?" "Tidak. Ibu saya tidak mengenal saya." "Bagaimana engkau bisa lahir dari ibu yang seperti itu?" "Dahulu kala kakek saya menikahkan dia dengan seorang laki-laki, berharap agar mempunyai keturunan. Setelah dinikahkan langsung diceraikan. Saya lahir dari rahim ibu saya. Apakah ibu kamu mengenal kamu?" "Tidak, ibu saya tidak mengenal." "Dan kamu tetap berbakti kepada dirinya?" "Iya, saya berbakti kepada diri." "Mungkin ibuku tidak mengenal siapa aku. Akan tetapi Allahu khalaqani wa huwa ya'rifu annahu." Akan tetapi Allah yang menciptakanku mengetahui dia adalah ibu. Setelah memberikan resep kepada pasien tersebut, sang anak dan sang ibu keluar dari ruangan dokter. Langsung dikunci pintu tersebut oleh dokter. Dokter tersebut menangis. Dia mengatakan bahwasanya, "Saya sering mendengar ceramah tentang birrul walidain, akan tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seorang ibu yang gila tidak mengenal anaknya, akan tetapi anaknya tetap berbakti kepadanya." Ia mengatakan, "Walaupun ibuku tidak mengenali aku, akan tetapi Allah yang menciptakanku tahu dia adalah ibu." Dari sini sang pemuda memberikan wasiat kepada kita bahwasanya yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita. Kalau kita melihat, mungkin ayah kita banyak ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Kalaupun kita bisa memilih takdir, kita pengen kita dilahirkan. Ayah kita baginda Rasul, ibu kita Sayyidah Khadijah, ibu kita Sayyidah Aisyah. Akan tetapi hadirin hadirat sekalian, ini merupakan takdir yang indah yang Allah berikan kepada kita. Ayah kita dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, ibu kita dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Kita juga sebagai anak dengan banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Mereka tetap sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamalathu ummuhu kurha. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan sulit.
mengandung kita dalam keadaan susah 9 bulan. Ada yang mengandung kita tidak bisa tidur. Mau tengkurap salah seperti kubah masjid, mau celentang salah, mau miring salah. Ada yang dalam keadaan hamil kita ditinggal oleh suami, dia harus mencari nafkah sendiri. Ada yang ketika hamilin kita muntah-muntah. Ada yang ketika hamilin kita mau makan muntah keluar, gak bisa makan sama sekali. Lantas ketika kita sudah besar, kita lupa dengan apa yang selama ini orang tua kita terima karena kita. Wa wadu'athu kurha, dan melahirkan kita pun dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ada yang harus disilet dahulu agar kita bisa keluar. Ada yang harus dipotong dulu perutnya agar kita bisa keluar. Bahkan apabila ibu kita diberikan pilihan, wahai ibu, mungkin ini tidak bisa diselamatkan dua-duanya, hanya bisa diselamatkan satu orang saja. Pasti ibu kita akan menjawab, gak apa-apa dok, yang penting anak saya bisa selamat. Bukan sampai di situ saja, ternyata penderitaan orang tua kita. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamilnya dan menyusuinya sebanyak 30 bulan. Seakan-akan ibu kita lupa dengan penderitaan yang mereka terima. Rasa sakit yang sangat luar biasa, penderitaan yang mereka alami ketika menghamili kita, rasa sakit yang sangat luar biasa ketika melahirkan kita. Mereka lupa dengan penderitaan itu sambil menggendong kita, Masya Allah. Kita aus, nangis. Kita buang kotoran, nangis. Mau tidur, nangis. Bangun tidur, nangis. Diajarinya kita berbicara oleh orang tua. Diajari sedikit demi sedikit kita mulai berjalan. Lantas ketika kita sudah besar, kita sudah lebih sukses daripada orang tua kita, kita lupa. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bahwasanya ayah dan ibuku sering mendatangiku ketika aku sukses, padahal dulu mereka menelantarkan aku. Mungkin seorang anak sekarang sering mengatakan bahwasanya
Saya nggak pernah diasuh oleh orang tua saya. Saya diasuh oleh nenek saya. Orang tua saya menelantarkan saya. Akhi, sekarang dengan adanya antum di dunia ini, itu merupakan karena hadirnya orang tua antum. Tanpa ada mereka, kamu tidak akan pernah ada di dunia ini. Ini adalah momen yang sangat luar biasa. Banyak hikmah di balik ini. Manfaatkan waktu kita bersama keluarga kita, hangatnya hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin yang sudah menikah sering menelepon istrinya, sering menelepon anaknya. Istriku, anakku, ayah mau pulang. Mau minta dibawain apa? Tapi berapa kali kita senantiasa menelepon ibu kita, ingin dibawakan apa? Ibu pengen apa? Mungkin salah satu dari kesuksesan kita itu merupakan doa dari ayah dan ibu kita. Ayah kita yang Masya Allah, dengan kesederhanaan yang mereka miliki, seorang yang mungkin jarang berkomentar di dalam hidup. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya ketika melihat anak-anaknya melakukan berbagai macam keburukan, merekalah yang paling dulu mendoakan kita. Mungkin kita tidak pernah tahu, mereka senantiasa berdoa di dalam tahajudnya, Rabbi habli minas sholihin, Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berikanlah keberkahan kepada wa zurriyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Banyak doa-doa yang orang tua lantunkan untuk kita semua. Orang tua tidak akan pernah lupa. Orang tualah yang pertama kali senantiasa mendoakan kita agar senantiasa terus di jalan Allah, terus menjadi pribadi anak yang soleh dan soleha. Maka manfaatkan ini semua. Tanyalah kepada orang-orang yang sudah kehilangan orang tua, bagaimana perasaan mereka, penyesalan yang begitu mendalam yang mereka rasakan. Tidak bisa mencium lagi, tidak bisa mendengarkan nasihatnya lagi, kangen dengan omelan ayahnya, kangen dengan nasihat ibunya. Ya Rabb, doakan senantiasa orang tua kita. Basahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah, dengan melantunkan Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wa dzunuba walidina, dan dosa-dosa orang tua kami, warhamhum, dan sayangilah mereka, kama rabbawna shighara, sebagai mereka senantiasa menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita manfaatkan momentum ini untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, memanfaatkan waktu untuk
untuk bisa berkhidmah kepada kedua orang tua kita. Sabar terhadap apa yang selama ini kita terima dalam berbagai macam cobaan yang menghampiri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ridhonya Allah terletak pada ridha orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan ada dua hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ithnani, dua perkara. Yu'ajjilahumullah, yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Al-bughyu wa uququl walidain. Zalim dan durhaka kepada orang. Hati mereka kecewa, maka engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Tidak akan mendapatkan keberkahan hidup sama sekali. Buat mereka sakit di dunia, kamu akan hancur di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang ingin berjihad di dalam medan perang. Yang dimana di dalam berjihad di dalam medan perang kita akan mendapatkan pahala yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Yang apabila kita mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarga kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau sudah mendapatkan izin dari orang tuamu? Belum ya Rasulullah. Apakah engkau mempunyai orang tua? Ada ya Rasulullah. Pulanglah, karena di situ adalah surga. Jadi manfaatkan ketika kita masih mempunyai kedua orang tua kita. Itu merupakan pintu surga kita. Bahkan saat ini banyak orang yang meminta doa keluar ke orang-orang yang soleh. Boleh. Tidak apa-apa untuk meminta doa orang-orang yang soleh, karena ketika itu mereka mungkin lebih dekat kepada Allah dan kita pengen doa kita cepat diijabah oleh Allah. Akan tetapi ada doa yang senantiasa seperti doanya Nabi kepada umatnya, yaitu adalah doa ibumu. Doa ibu kepada anaknya bagaikan doa Rasul kepada umatnya. Sebelum kita keluar untuk mencari dan meminta doa daripada orang-orang yang soleh, mintalah dahulu doa daripada bapak dan ibu. Banyak cerita-cerita yang memang menggambarkan seseorang sukses di dunia karena orang tua. Salah satunya, saya dulu pernah punya salah seorang murid. Sekarang murid tersebut berada dan belajar di Sudan. Waktu saya mengantarkan ia dari Jakarta menuju Malaysia, dari Malaysia menuju ke Khartoum, ayah dari murid saya tersebut mengatakan bahwasanya saya dulu pernah gagal, punya utang yang luar biasa banyak. Bahkan saya sudah menjual rumah yang ada di Bekasi. Saya pulang ke kampung saya karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dulunya saya adalah seorang kontraktor. Akan tetapi di tengah jalan saya tertipu dan saya mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Sampai saya harus menjual rumah saya. Pada waktu itu saya langsung kembali ke kampung. Itu kemudian ibunya dimandikan oleh dia, disisiri rambutnya, disuapi makannya, sambil mengatakan, ibu doakannya.
doakan semoga dapat pekerjaan. Sambil melihat anaknya meminta doa kepada ibunya dengan perasaan terharu, sang ibu pun bertanya, ada apa nak? Saya udah gagal merantau, habis semua yang saya miliki. Ibunya pun menjawab, insya Allah sebentar lagi kamu akan mendapatkan pekerjaan kembali. Gak lama, satu hari berselang, ternyata ada teman yang menelpon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini benar dengan Bapak Fulan? Betul, ini saya. Masih ingat gak dengan saya? Saya teman kamu ketika waktu dulu kala. Oh iya, Masya Allah, saya ingat dengan kamu. Kamu masih main di kontraktor. Kemudian orang tua tersebut, ya, orang tua dari murid saya tersebut menjawab, iya, saya masih main, akan tetapi sekarang sedang menurun. Ya sudah, begini, besok kamu datang ke kantor saya akan berikan kamu uang muka 50% dari harga bangunannya. Kita ingin membangun sebuah gedung, kamu hitung-hitung gedungnya, saya akan berikan 50%-nya. Kemudian setelah itu silahkan jalankan, bangun sebagus mungkin. Masya Allah. Akhirnya besoknya ia kembali ke Bekasi meminta ridha, mencium tangan ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Allah senantiasa cukupkan berbagai macam rezeki. Doa orang tua merupakan doa yang sangat mustajab. Mudah-mudahan dengan adanya corona ini, musibah ini, kita petik dan ambil hikmah yang ada di dalamnya, agar kita bisa senantiasa mensyukuri apa yang senantiasa Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak salah di dalam ucapan-ucapan saya. Moga-moga ini bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah. Dan saya mewasiatkan ini dan memberikan nasihat ini untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam.